السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استمعوا أيها الناس لتلاوتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. Jamaah salat al-maghrib rahimakumullah. Sesuai dengan kajian kita biasanya, yaitu pembahasan tentang aqidatut tauhid, pada malam ini melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana kita telah membicarakan tentang bagian pertama dari syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kita tahu bahwa syahadat kaum muslimin terdiri dari dua bagian, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah kesaksian atas uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kesaksian atas risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bahagian syahadat. Itu bagaikan dua sisi mata uang. Kalau dicampakkan satu bagian, tidak laku dia. Jadi syahadat itu tidak bisa hanya satu bagian saja, asyhadu an la ilaha illallahnya. Sedangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya dicampakkan. Kalau demikian adanya, maka orang itu tidak menjadi muslim dengannya. Dan dari sisi keimanan tidak sah imannya. Nah, karena itulah makanya umat terdahulu, umat Yahudi, umat Nasrani yang telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka telah disampaikan kepada mereka tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka ingkari kerasulan itu, maka mereka dihukum kafir, walaupun mereka mengakui
Allah Subhanahu wa taala, tapi mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah konsep dasar. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman di antara ahlul kitab yang beramal saleh, mereka tidak akan kehilangan amal mereka itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas amal itu bersyarat. Syaratnya apa? Setelah diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah dan sampai dakwah itu kepada mereka, maka mereka wajib mengimaninya. Jadi kalau ada ayat-ayat Al-Quranul Karim seperti innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya, ayat-ayat yang seperti itu, bagaimana kita sebagai kaum muslimin menyikapinya? Menyikapinya adalah benar, mereka tidak akan kehilangan imbalan amal mereka di masa lalu itu. Mereka tidak akan menemui kesia-siaan. Mereka akan mendapatkan balasannya, tapi dengan syarat mereka harus beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang dibawanya. Kalau mereka ingkari, maka amal mereka di masa lalu yang mereka bangun di atas keimanan mereka mahmakan, walau bagaimanapun, bisa jadi di antara mereka ada yang tidak meyakini Trinitas, ada yang tidak meyakini Tuhan punya anak, tetap menjaga ketauhidan, tapi ketika sudah sampai dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kemudian mereka ingkari itu, maka sia-sialah iman mereka di masa lalu, amal mereka di masa lalu, tidak ada gunanya. Jadi orang-orang itu baru akan mendapatkan imbalan amal mereka di masa lalu bersyarat mereka harus mengimani Muhammad sebagai Rasulullah dan syariat yang dibawanya. Jadi tidak ada konsep di dalam Islam umat Nasrani teguh dengan imannya tanpa masuk Islam, umat Yahudi teguh pula dengan imannya tanpa masuk Islam dengan tetap mengingkari kerasulan Muhammad, kemudian mereka sama-sama beriman kedudukannya, sama-sama masuk surga, tetangga-tetangga, tidak ada itu. Tidak ada dalam keyakinan keimanan kaum muslimin demikian. Nah, tapi sekarang itu yang sedang dicoba orang untuk menyelusupkan ke dalam keyakinan kaum muslimin dengan berbagai macam alasan yang mereka kemukakan. Nah, karena itu saya ingatkan umat Islam. Jadi umat terdahulu yang mengaku sebagai pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapapun mereka beramal, melakukan kegiatan yang baik dalam pandangan mata manusia, amal mereka tetap sia-sia kalau mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsep keimanan kaum muslimin. Nah, kecuali bagi mereka yang tidak bertemu dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggal sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka akan diperhitungkan dengan syariat yang dibawa oleh nabi yang mereka imani itu. Tapi kalau sudah datang risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingkari. Walaupun mereka mengaku pengikut Nabi Isa,
Walaupun mereka mengaku pengikut Nabi Musa, iman mereka sia-sia. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam keimanan mereka kepada para nabi sebelumnya itu ada perintah untuk mengimani khatamul anbiya wal mursalin. Di dalam iman mereka itu sebenarnya ada pula yang bahagian yang harus mereka imani. Apa itu? Bahwa akan datang nabi penutup seluruh nabi dan rasul yang wajib mereka imani, dan mereka tahu itu. Cuma mereka menyembunyikan apa yang telah mereka ketahui. Itu ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yaktumuna, menyembunyikan. Apa di antara yang mereka sembunyikan? Yang disembunyikan oleh para pendeta mereka, oleh tokoh agama mereka adalah kerasulan. Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabian. Mereka tahu itu. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengarkan kisah mubahalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 61. Ini kan ajakan Nabi untuk bermubahalah. Ini yang jadi landasan bagi orang sekarang bicara tentang mubahalah. Ajakan Nabi kepada siapa? Kepada umat Nasrani dari Najran yang datang untuk berdebat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mereka diberikan penjelasan, tapi mereka tetap bersikeras juga dengan apa yang mereka yakini, walaupun pertanyaan mereka sudah dijawab. Nah, jadi namanya inat, keras kepala. Kan ada orang yang begitu. Sudah dibuktikan kekeliruannya, sudah terbukti bagi dia kebenaran orang lain, tapi dia tetap saja bersekuku dengan prinsipnya. Nah, bagaimana lagi? Apa kata Allah dalam ayat 61? Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ditantang oleh Nabi orang-orang Nasrani dari Najran dengan para tokoh dalam perkara itu. Perkara apa? Perkara Isa adalah Rasul min Rasulillah. Kan ini terkait dengan masalah Isa. Perhatikan, inna masala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa, Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, di sisi Allah seperti perumpamaan Adam alaihissalam, semisal Adam saja. Bahkan kehadiran Adam dalam wujudnya itu sebenarnya lebih rumit dari Isa. Isa masih punya ibu. Adam alaihissalam tidak punya ibu, tidak punya bapa. Makanya kata Allah, permisalannya ada. Ya, seperti Adam, khalaqahu min turabin. Malah Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian Allah berkata, kun, kepada tanah itu, jadilah engkau, maka jadilah dia. Nah, apalagi kalau persoalannya hanya sekedar tidak ada ayat. Nah, setelah ini turun, masih ada juga yang membantah. Kata Allah, jalannya apa lagi?
ta'alu, ayo nad'u abna'ana, kita ajak anak-anak keturunan kami, wa abna'akum, anak-anak keturunan kalian, ayo, wa nisa'ana, istri-istri kami, perempuan-perempuan kami, wa nisa'akum, wa anfusana wa anfusakum, thumma nabtahil, kemudian kita melakukan mubahalah, menyatakan tentang keyakinan bahawa kitalah yang benar dengan jujur mengatakan itu. Tapi setelah itu, setelah kita bermunajat kepada Allah, bersaksi kepada Allah bahwa kita adalah berada di atas yang benar, setelah itu ada lagi, kita minta Allah menurunkan laknat kepada orang yang berdusta di antara kita. Itu yang mubahalah. Saya berada di atas yang hak. Ini yang saya sampaikan. Orang yang membantah saya di atas yang dusta. Siapa yang berbohong di antara kami, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ditantang oleh Nabi. Perintah Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka. Nah, ketika itu ditawarkan, apa jawaban para tokoh agama Nasrani dari Najran itu? Kami berpendapat, kalian tidak perlu melayani tantangan Muhammad. Karena tidak satu pun kaum, kalau sudah bermubahalah dengan seorang Nabi, maka akan habis ke akar-akarnya. Jadi mereka tahu sebenarnya. Makanya mereka menghindar. Itu adalah pandangan dari tokoh agama mereka. Tak satu pun kaum, kalau sudah saling mengangkat sumpah dengan seorang Nabi seperti ini, apa akibatnya? Bukan generasi itu saja yang akan habis. Sampai ke akar-akarnya, tidak ke keturunan, habis lagi itu. Nah, karena itu kami berpendapat, ini tokoh agama mereka dari Najran, kepada para pimpinan mereka, tidak usahlah disambut, dijawab ajakan mubahalah itu. Sudahlah, patuh saja. Makanya mereka akhirnya memilih apa? Membayar jizyah kepada Rasulullah. Membayar kewajiban mereka mendapatkan perlindungan, keamanan dari kaum muslimin. Mereka bayar tanda kepatuhan mereka, keikutsertaan mereka dalam suatu daulah, suatu negara. Nah, di sini terbukti apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa mereka sebenarnya menyembunyikan apa? Apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 159, di antaranya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Jadi iman mereka kepada nabi-nabi yang mereka sebut itu, mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Isa, di dalam keimanan mereka itu sebenarnya terkandung iman kepada khatamul anbiya'i wal mursalin. Terkandung iman kepada penutup para nabi dan rasul. Nah, kenapa? Karena setiap nabi memberitahukan kepada umatnya bahawa akan ada nabi yang akan datang sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Jadi kalau mereka benar beriman kepada Nabi Isa, mereka pasti mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka beriman kepada Nabi Musa, pasti mereka mengimani Muhammad Rasulullah. Pasti mereka patuhi syariat yang dibawanya. Pasti mereka masuk Islam. Nah, itulah yang terjadi
kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi yang mereka jujur dalam membawa amanah ilmu yang mereka sandang. Apa dalilnya bahawa setiap Nabi atau Nabi sebelum Nabi Muhammad telah memberitakan kedatangan Rasulullah kepada kaumnya? Di antaranya firman Allah dalam surat Saf ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Nah, ini adalah pernyataan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Tatkala Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yaday, membenarkan apa yang telah terdahulu. Berupa apa? Minat Taurah, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Musaddiqan. Jadi setiap Nabi diutus musaddiq, membenarkan Nabi sebelumnya. Di samping itu, di samping membenarkan kitab sebelumnya, juga mubasyiran, sebagai pembawa berita gembira bi rasulin, dengan seorang rasul ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah aku. Ismuhu, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, tatkala Nabi Isa mendatangkan kepada Bani Israel bukti kerasulan dia, apa jawaban reaksi Bani Israel? Qalu hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Nah, dari dalil-dalil itu, di antara dalil-dalil yang banyak itu, itulah makanya kita berkesimpulan bahawa ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang amal iman ahlul kitab sebelum kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan imbalan, tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka bisa mendapatkan imbalan amal mereka itu kalau mereka beriman dengan Muhammad sebagai Rasulullah, mengimani syariat yang dibawanya, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, jadi tidak ada tempat dalam keyakinan umat Islam pluralisme agama. Jadi tidak bisa sama senyoko, tidak bisa. Di dalam keyakinan kaum muslimin berbeda. Dan itu harus dijelaskan. Ulama harus menjelaskan itu. Keyakinan kaum muslimin terhadap kitab-kitab yang diyakini oleh umat lain itu, mereka nisbahkan kepada Nabi yang kita juga imani kenabiannya. Ulama harus menjelaskan bahwa kita tidak mengimaninya sebagai kitab yang orisinil, yang diturunkan kepada Nabi itu. Nah, sekarang kan orang mencoba-coba ini, mengancam para ulama kalau membicarakan itu nanti dianggap melecehkan agama lain. Bagaimana mau menjelaskan akidah kepada umat? Jadi kitab yang dikatakan Taurat oleh umat lain, umat Nasrani, umat Yahudi, dalam keyakinan kaum muslimin tidak bisa diimani bahwa itulah Taurat yang orisinil yang diturunkan kepada Nabi Musa.
Dalam keyakinan umat Islam yang dikatakan Injil oleh umat Nasrani sekarang, ini adalah perjanjian baru katanya. Ini diterima oleh Nabi Isa. Di dalam keyakinan kita kaum muslimin terhadap kitab suci mereka itu, nah, kita tidak mengimaninya sebagai Injil yang orisinil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu keimanan. Saya agak khawatir juga sekarang ini kalau menjelaskan itu kemudian dianggap melecehkan agama lain. Terus apa lagi agama? Ini bisa berbahaya kalau begini. Nanti kalau ada ulama kaum muslimin menjelaskan bahwa Tuhan yang diyakini sebagai Tuhan oleh umat lain itu, menurut umat Islam itu bukanlah Tuhan, apakah itu melecehkan agama juga? Terus bagaimana menjelaskan keimanan lagi kepada umat? Ini hukum semakin tidak jelas saja di negeri ini kalau begitu. La ilaha illallah itu apa maknanya? Secara sederhana, la ilaha illallah itu kita mengingkari ketuhanan sembahan-sembahan agama lain itu. Itu maknanya. Kita tidak mengakui Tuhan-Tuhannya orang beragama Nasrani. Kita tidak mengakui Tuhan-Tuhannya orang beragama Yahudi. Kita tidak mengakui Tuhan-Tuhan dalam keyakinan agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama manapun. Yang kita akui sebagai Tuhan hanyalah Allah. Itu makna la ilaha. Makna la ilaha apa? Menafikan seluruh uluhiyah yang didakwakan oleh orang kepada selain Allah. Kita nafikan, kita tolak itu. Orang menuhankan Isa, tidak. Oh, umat Nasrani kan menuhankan Allah juga. Samakah dengan keyakinan kita? Tidak. Bagi mereka Tuhan beranak, kita tidak beranak. Oh, orang Yahudi meyakini Allah juga, nama panggilannya saja berbeda. Tapi bagi mereka, keyakinan mereka terhadap Allah berbeda. Bagi mereka Tuhan punya anak, Uzair. Bagi mereka Tuhan ada paniknya setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Istirahatnya hari ke-7. Bagi kita tidak. Nah, menjelaskan la ilaha illallah itu berangkat dari apa? Dari membedakan antara Tuhan-Tuhan yang diyakini itu. Jadi terbalik kalau menyamakan. Hari ini orang mencoba untuk menyamakan. Sedangkan kalimat tauhid kita itu berangkat dari apa? Dari persamaan atau dari perbedaan? Perbedaan. La ilaha. Itu sudah berbeda itu. Tidak ada Tuhan. Artinya kita tolak seluruh dakwaan uluhiyah, ketuhanan yang diyakini oleh umat-umat lain itu. Yang dilengketkan kepada yang mereka yakini itu. Bagi kita, la. Itu yang kita la ilaha. Setelah kita nafikan itu, baru tagakkan cie dan ilah awaknya. Allah. Nah, dari mana? Jadi banyak hari ini orang berusaha untuk mencampur adukkan agama sampai ke tingkat keyakinan dikaburkan. Nah, jadi tidak ada masalah. Nah, kadang kan kita diseret-seret, perbedaan itu kan membuat kita tidak satu sebagai suatu bangsa. Itu kan isi otak Anda yang ngomong aja begitu. Yang terus curiga saja. Mana ada di dunia ini yang sama orang semua? Tapi bisa satu. Jadi menyatukan itu tidak mesti harus menyamakan semuanya.
Negara ini terdiri dari sekian suku bangsa. Haruskah diseragamkan semuanya? Nah, ini saya melihat ada suatu langkah-langkah sistematis yang dibuat oleh sekelompok orang untuk menyingkirkan ajaran akidah yang benar. Jadi tidak mengherankan kalau ini sedang berjalan karena ada tokoh agama yang risih ketika ajaran akidah diajarkan banyak-banyak. Jadi kan ada dia komentar, "Tidak usahlah mengajarkan akidah banyak-banyak. Ini berbahaya ini." Ibadah, muamalat, akhlak seluruhnya tegak di atas apa? Di atas akidah tauhid. Orang bisa bersabar kalau ada iman, Bu. Kalau tidak ada iman tentang hari akhirat, payah sabar. Barabui mendapatkan sesuatu, dapat ada orang, awak nanti tidak. Orang tu berbuat zalim dalam berebut, misalnya ya. Awak urut dah doa, bersabar. Bandung kamu bersabar. Awak yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan. Kalau ndak hak awak, kalau hak awak ndak akan diambil dia orang. Kalau indakna di dunia, di akhirat ke diterimanya. Iman juga. Ibadah juga begitu. Muamalat, kenapa kita harus bisa berani berpantang pada yang halal kadang? Kenapa kita mau meninggalkan yang haram? Bukan hanya sekedar manfaat material, tapi karena kita yakin di balik kepatuhan kita itu ada imbalan di akhirat. Jadi kalau ada orang yang angin-angin dingin mendengar kajian akidah diperbanyak di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah, saya malah sanksi keislaman orang itu. Ini benar ini. Kok seperti berdiri dalam posisi memusuhi umat dan ajaran agama Islam. Jadi saya ingatkan betul kepada kita semua berhati-hati. Karena inilah yang sedang dirancang oleh orang secara sistematis sehingga keyakinan umat semakin hari semakin terkikis. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa keyakinan atau keimanan kita tentang kerasulan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyaqqu tsani. Sisi mata uang yang kedua. Di dua itu tidak bisa dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Makanya orang mengatakan bagaikan dua sisi mata uang. Kalau satu hilang, dia tidak sah. Nah, sekarang bagaimana kedudukan seorang Rasul? Kita mulai dari sana. Ada suatu pola fikir yang hari ini saya lihat perlu untuk kita luruskan kembali. Di antara kaum muslimin ada yang menganggap bahwa Rasulullah yang butuh kepada umat ini. Itu pandangan yang keliru. Hakikatnya, pada hakikatnya, yang butuh itu adalah manusia kepada kehadiran seorang Nabi dan Rasul. Nanti kita jelaskan, bahawa mengko awak nam perlu Nabi dan Rasul. Bukan Rasul dan Nabi itu nan perlu jawab. Nah kini kau kan seperti Nabi jo Rasul nan perlu jawab. Payah bana menunjukkan nan bana. Bantu meirik kambiang kaya. Nah. Pada hakikatnya siapa yang butuh kepada Nabi? Kita. Bukan Nabi itu yang butuh kepada umat.
Itu dibuktikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya, kalaulah tangka bana umat ko ndak amu diajaknya lai anan terjadi. Dikaduannya ke Allah. Ko kerajo ambo ya Allah lah buajak mereka ndak amu aja nya do. Si anan ikut ambo itu nan umat ambo nan sudah engkau lan tengok anan terjadi turun azab. Jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad mereka jalankan tugas mereka. Nampak tuah bagian umat. Nanda patuah serahkan ke Allah. Nah lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ayat 36 surat Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nah. Nabi-nabi lain juga begitu. Sehingga kalau sudah sampai ke tingkat itu, nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu mengadukan kepada Allah tugas mereka. Akibatnya Allah turunkan azab. Dihabisi oleh Allah kaum itu. Itu yang terjadi pada kaum Ad, kaum Samud. Termasuk juga Fir'aun. Dan bala tentaranya. Itu mengatakan kalau seorang Nabi telah menyampaikan pesan Allah, kerajaannya selesai. Nah siapa yang rugi? Ketika imbauannya tidak diindahkan oleh umat, manusia itu sendiri. Jadi kalau awak misalnya, naudzubillah min dzalik, membangkang kepada ajakan Nabi, siapa yang rugi? Nabi yo. Enggak. Nabi tidak rugi. Dan rugi adalah kita sendiri. Manusia itu yang rugi. Jadi pada hakikatnya manusia yang berhajat kepada Nabi dan Rasul. Nah, kenapa manusia yang berhajat? Sudah azan. Azan, Ustaz? Yalah nanti kita jelaskan alasannya. Kenapa manusia yang punya hajat kepada Nabi dan Rasul. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.